Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kembali kita akan belajar firman Tuhan yang menguatkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan belajar untuk menjadi rumah Allah yang baik, yang menumbuhkan kasih Allah di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 44 sampai dengan 53. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai dengan 53. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ketika kami boleh tinggal di tengah keluarga bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, dan kami boleh terlindung dari terik matahari atau air hujan di dalam sebuah rumah. Kami sadar bahwa rumah yang kami miliki walaupun bukan milik kami sendiri adalah anugerah Tuhan. Ajarkan pada kami untuk belajar tinggal di dalam rumah dengan baik. Terlebih lagi Engkau mengingatkan bahwa diri kami ini adalah rumah tempat Engkau berada. Biarlah kami berfungsi sebagaimana Engkau kehendaki, supaya ketika kami keluar dari rumah, orang akan tahu bahwa diri kami adalah rumah Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab melalui firman Tuhan inilah kami boleh belajar setia dan belajar seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul dikatakan bagaimana Salomo dipilih menjadi raja menggantikan Daud. Nah, pada awalnya Daud menghendaki untuk membangun sebuah rumah Allah. Tapi dikatakan akhirnya yang membangun itu Salomo. Pada saat itulah Tuhan bertanya kepada Daud, rumah seperti apa yang engkau ingin bangun untuk aku? Sebab langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ini pertanyaan yang bagus dan menarik. Kenapa? Karena Tuhan mau menjelaskan keberadaannya, siapa dirinya. Dia adalah roh
Dan oleh karena itu tidak bisa dibuatkan rumah sebagus apapun. Walaupun pada akhirnya Salomo membangun bait Allah, tempat umat Tuhan bisa berjumpa dengan Tuhannya. Tetapi tidak berarti Tuhan dikurung di dalam bait Allah meskipun sangat mewah saat itu. Karena kita tahu bahwa ada bagian dinding dan bagian mezbah yang dari emas asli. Lalu kayu-kayunya itu mahal semua. Tapi Tuhan katakan, tidak bisa aku dikurung di sana. Sebab rumah seperti apa yang akan menjadi perhentianku? Aku mampu membangun kerajaan surga yang jauh lebih indah daripada bait Allah yang dibangun oleh tangan manusia. Aku akan tetap tinggal bukan di dalam buatan tangan manusia, tetapi aku akan tetap tinggal di dalam buatanku sendiri, yaitu kerajaan surga. Oleh karena itu hendaknya umatku, nah ini ya, hendaknya umatku itu tinggal di dalam rumah yang aku bangun. Artinya tubuh kita ini adalah rumah Allah. Hidup kita ini mencerminkan suasana rumah Allah. Oleh karena itu mari kita hidup seturut dengan status kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Tubuh kita rumah Allah, lalu jiwa dan pikiran kita ini memuliakan Allah. Kehidupan kita mencerminkan hadirnya Allah di dalam Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di salah satu TV, ini memang ceritanya TV ya. Kenapa? Karena banyak di rumah. Jadi ya soal nonton TV itu ya. Nah, lalu digambarkan sebuah rumah mewah milik seseorang. Aduh, betul-betul itu mewah ya. Ada kolam renang, ada taman yang besar dan asri. Tanaman-tanamannya saja enggak cuma dari Indonesia. Ada yang diambil dari luar negeri. Ada juga memang tanaman-tanaman asli Indonesia tetapi bukan yang dari Jawa. Dia ambil dari beberapa pulau di luar Jawa dan itu pasti pakai ongkos yang mahal. Beli mahal apalagi dari luar negeri. Dan ditata sedemikian rupa oleh ahli taman. Sehingga setiap orang yang masuk halaman rasanya nyes gitu ya, asri, ayem dan enak. Kemudian presenter tanya, lah rumah sebesar ini berapa orang penghuninya? Kok kelihatan sepi? Ya. Lalu bapak itu menjawab, ya memang rumah sebesar ini yang menghuni hanya beberapa orang. Anak-anakku sedang belajar di luar negeri, jarang pulang. Apalagi situasi COVID seperti ini, mereka nggak bisa pulang. Nah, sehingga memang ya udahlah, aku dan istriku, juga ada satu ponakan dan beberapa tenaga yang membantu yang tinggal di rumah ini. Itu pun dia katakan bahwa dirinya dan istrinya cuma bisa menikmati rumah besar dan mewah tadi kalau tidak pagi hari ya malam hari. Karena siang hari mereka kerja. Kami ada di pabrik. Padahal pabrik itu ya rame, kotor, panas. Ya kami cuma bikin ruangan yang sedikit mapan lah di tengah-tengah pabrik, begitu dikatakan. Tapi rumah ini ya seringkali kosong. Nah itu ya, jadi rumah mewah, tanahnya besar, ditata sedemikian rupa, tapi kosong. Lalu saya juga melihat lagi salah satu stasiun TV menyampaikan berita yang sangat menarik. Di sebuah desa ada sepasang suami istri yang juga punya tanah besar. Tanahnya yang besar. Lalu itu ya dibangun, ada tanaman tapi tanamannya beda sama yang tadi. Ini tanamannya sayur. Ya, dia bilang, ya namanya orang desa kalau nanam ya nanam sayur, ya. Ini ada sayur ini, sayur ini, sayur ini. Itu sampai belakang. Di belakang juga ada kandang bebek, ada kandang ayam. Dia bilang ya juga ada kolam ikan. Jadi kami kalau makan tuh boleh dibilang ya enggak keluar uang banyak lah. Nah, situasi seperti ini ya memang kami terasa tidak punya uang, tapi untuk makan ya paling tidak kami bisa menikmati dari apa yang ada. Nah itu yang dikatakan Bapak Ibu itu bersyukur ya punya lahan besar. Memang di desa kan banyak orang punya lahan besar gitu ya. Tetapi yang lebih menarik dikatakan adalah kemudian mereka sampai ke halaman samping dan di samping itu ada sebuah pendopo cukup besar dibangun dengan sangat rapi. Dan di situ ramai anak-anak. Nah, penyiar TV tanya itu apa?
Nah, kemudian Bapak Ibu itu mengatakan, itu tempat anak-anak desa ini belajar. Kami menyumbangkan atau memberikan lahan kami ini untuk bisa dinikmati oleh orang banyak, terutama untuk pendidikan. Ada banyak tetangga-tetangga yang kebetulan lahannya tidak besar seperti punya kami. Sehingga kalau sore waktu anak belajar, ngumpul jadi satu lampu, mereka juga kecil. Kasihan, nanti mata anak-anak itu mudah rusak. Oleh karena itu kami bangun sebuah pendopo terbuka seperti ini, lalu kami persilakan anak-anak itu dari SD, dari TK, dari SMP, mana saja boleh belajar di sini dengan syarat tertib dan tidak teriak-teriak. Tidak bayar, kami yang biayai. Loh, di situ kok ada snack? Iyalah, kasih snack anak-anak. Cuma ngambil di kebun itu ya. Kalau enggak ubi ya singkong, apa yang ada. Kalau enggak ya pisang, dia bilang. Tuh daripada terbuang percuma. Biar untuk anak-anak bisa menikmati. Ada air teh, ada air putih, ada cemilan sedikit. Silahkan anak-anak belajar tanpa dipungut bayaran. Dia pasang lampu yang cukup terang. Lalu dia katakan, mungkin kalau nanti suasana sudah lebih baik, saya mau beli lemari, ini belum bisa beli ke toko, dia bilang begitu ya. Untuk apa lemari Pak? Untuk perpustakaan. Supaya anak-anak itu jangan kadang-kadang, wah ketinggalan bukunya, balik dulu ke rumahnya, padahal ya cukup lumayan gitu ya. Nanti balik lagi. Kami ingin menyediakan buku-buku pelajaran, buku bacaan yang berguna, supaya mereka bisa tetap belajar di sini dengan tenang. Jadi rumah itu ramai. Ya. Selesai mereka lihat-lihat pendopo yang anaknya banyak itu, ada seseorang yang agak besar di situ. Nah itu anak saya, dikatakan yang besar, dia SMA. Dan dia cuma menjadi pendamping saja di sini. Kalau ada yang tengkar dia damaikan. Kalau ada pelajaran anak-anak yang nggak bisa boleh tanya sama dia. Ini tidak memungut bayaran apapun dan lintas agama. Ada banyak anak-anak yang tidak seiman dengan kami belajar di sini. Orang desa pada awalnya memang nggak mau, wah ini bukan tempatnya, ya karena ini tempatnya anak Tuhan Yesus begitu. Tapi lama-lama ya penuh juga, ya, karena mereka kerasan di sini bisa belajar bersama dengan temannya. Ada yang membimbing, kadang-kadang membimbing lebih dari satu, bukan cuma anak saya, tapi juga ada dari anak-anak lain. Ya boleh di situ. Yang penting di sini tempat untuk belajar. Jadi Bapak Ibu ini mempersembahkan lahannya ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ini rumah Allah. Ini rumah Allah. Karena di dalam dirinya ada Allah yang hidup. Maka dia mau berbagi untuk sesama manusia. Dia mungkin tidak bisa bagi uang, karena dia sendiri juga tidak punya banyak uang. Namanya orang tinggal di desa, walaupun tanahnya besar, tapi ya pekerjaannya ya petani biasa. Dia tidak bisa bagi uang. Apa yang dia bisa bagi? Ya singkong, ubi, pisang, kadang-kadang kelapa muda. Dia bilang, apa yang ada di kebun lah. Ya, dia bikin cemilan-cemilan dari sayur-sayur yang dia bisa. Nah, ketika hari mulai gelap, ya, sore hari sekitar jam 6:30, lalu Bapak Ibu itu mengatakan begini, anak-anak masih akan belajar biasanya nanti sampai 7:30 atau jam 7-an lah. Jam makan mereka pulang sampai 7:30 paling-paling gitu ya. Mereka pulang makan di rumah masing-masing gitu. Tapi sore kan di sini sudah ada ganjel. Nah 6:30 itu ibu bapak mengatakan kami punya acara doa. Lalu penyiar bertanya bersama siapa? Kalau biasanya beberapa keluarga, tapi kan ini tidak boleh. Ya cuma kami sekeluarga ini saja. Nah akhirnya penyiar itu duduk tunggu di luar. Bapak ibu itu masuk mengadakan acara doa keluarga. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, mereka membaca firman, kemudian ya ada renungan sedikit, dan memuji Tuhan lagi, lalu tutup doa. Nggak ada setengah jam. Tetapi mereka katakan ini kekuatan kami. Sebab ketika kami berbagi kehidupan, tidak mudah. Kami disorot, kami banyak menerima ejekan, kami banyak menerima ancaman, tetapi kami hadapi semua dengan tenang. Sebab kami tahu Tuhan bersama kami. Ketika kami tidak bisa kebaktian di gedung kebaktian, Tuhan bersama kami. Kami rumah Tuhan. Kami tidak perlu takut. Kami hadapi semua dengan kesabaran dan kekuatan dari Tuhan.
Sampai akhirnya memang pendopo itu akhir-akhir ini justru bertambah banyak. Ya. Karena apa? Karena kami beri jarak. Anak-anak kalau belajar sekarang harus pakai jarak, pakai masker. Cuma mereka katakan daripada di rumahnya lebih sempit lagi, di sini jauh lebih baik. Nah, melihat animo anak-anak yang cukup besar, Bapak itu mengatakan, saya sedang membangun satu lagi pendopo supaya jaraknya anak dengan anak itu cukup. Ya, dan karena sekarang harus pakai jarak, lalu kan nggak terlalu banyak anak yang bisa ditampung. Supaya anak-anak bisa tertampung, maka dia juga menyediakan satu bangunan lagi. Nah, itu di mana? Penyiar TV mengatakan begitu ya. Ya, dia katakan terpaksa inilah tanaman-tanaman kami ini kami geser. Ya, kami pindahkan tempatnya supaya bisa membangun sebuah pendopo baru menampung anak-anak belajar. Saudara-saudara, ini rumah Allah yang hidup. Menyatakan hadirnya kerajaan Allah, menyatakan bahwa memang kerajaan Allah itu tumbuh bukan dari gedung yang besar, tetapi dari iman yang kecil. Katakan seperti biji sawi, ya. Tapi ketika pohon sawi itu besar, itu memberikan sejahtera dan damai. Nah, keluarga ini cuma satu keluarga. Tetapi dia bisa menyajikan kerajaan Allah yang besar. Kerajaan Allah yang hidup. Karena Allah hidup di dalam dirinya. Lalu menjadi perenungan bagi kita. Apa yang bisa kita perbuat? Karena kita ini rumah Allah. Apa yang bisa kita nyatakan? Bahwa ketika Allah hidup di dalam diri kita, maka kita bisa menjadi kerajaan Allah yang hadir di tengah gereja, keluarga, masyarakat. Supaya mereka juga merasakan nikmatnya kerajaan Allah yang penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera. Tidak perlu dengan memikirkan yang besar-besar. Pendopo itu sebuah bagian kecil dari kehidupan kerajaan Allah. Tapi yang kecil ini mencerminkan Kristus yang hidup. Nah, bisakah kita juga melakukan hal-hal seperti itu? Yang menyatakan bahwa dalam diri kita ada Kristus yang hidup. Kita rumah Allah yang hidup. Yang terus bergerak untuk menyatakan kasih Allah, memberikan pengayoman, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kita. Kalau kelak anak-anak itu lulus dan menjadi pandai, itu adalah aset negara. Dan kalau mereka berbakti kepada negara, berarti Bapak Ibu ini ikut juga menyumbangkan bagaimana bangsa Indonesia masa depan dengan kepandaian anak-anak. Ikut menyatakan hadirnya kerajaan Allah yang membangun bangsa dan negara. Tidak banyak yang dia berikan, cuma lahannya, nggak dipakai cari uang semua. Kalau dia mau pakai untuk cari uang, bisa itu lahan. Tetapi dia katakan cukup bagi kami. Dengan apa yang sudah kami miliki, yang masih bisa diberikan, kami bagikan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika rumah Allah itu dihidupi oleh cinta kasih Kristus. Allah bertanya, seperti apa tumpuanku? Tumpuannya adalah manusia yang bersedia menjadi rumahnya. Bersediakah saudara menjadi tumpuan tempat Allah berdiam, menyatakan kehidupannya bagi saudara-saudara kita? Biarlah kita menjadi rumah Allah yang hidup. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami berkeluh kesah tentang rumah tempat tinggal kami yang kecil, yang jelek, yang sempit, yang kena banjir dan sebagainya. Kami tidak bersyukur. Itulah berkat yang Kau berikan. Buat kami melihat pekerjaan Tuhan. Apa arti lahan kami yang besar ketika tidak dihuni? Hanya kekosongan. Cuma ada tanaman yang dikagumi orang, tetapi tidak memberikan sukacita perdamaian bagi siapapun, kecuali bagi mereka yang melihatnya, itu pun dalam waktu sebentar. Biarlah kami bersedia menjadi rumah Allah yang hidup, di mana Allah hidup dalam diri kami, membangun semangat cinta kasih, membangun semangat berbagi, membangun semangat untuk berbuat bagi gereja, hadirnya kerajaan Allah, untuk menyatakan kami berpartisipasi membangun bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, biarlah kami bersedia menjadi rumah Allah yang hidup. Berkaryalah lewat kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin.